Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Pakai mata. Mana bicara apa? Mary, sudahlah. Aku bilang kalau kau berjalan pakai mata. Tidak lihat, kau sedang berhadapan dengan tentara Republik. Bung, Nana ini baru calon perwira. Sama seperti kita. Lebih baik kau kembali ke peternakanmu. Bajumu ini bau kotoran kerbau, kau tahu? Ayam. Mintalah baju baru dari ibumu. Ibumu sedang selingkuh dengan peternakan, Bo. Apa Nana bilang? Kemari. Gara-gara kamu, kita bisa diusir tadi. Surono, sekolah calon perwira itu hanya untuk orang dari keluarga baik-baik. Bahrep, ye. Kamu salah. Sekolah calon perwira itu untuk pemimpin, Marius. Persis. Kita yang memimpin dan orang-orang macam dia mengekor di belakang. Kamu pikir dia mau mengekormu? Nah, seperti hari ini kau akan mengekorku, Surono. Tempat minum, kita akan berpesta. Selamat jumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai menghargai. Manusia sebagai ciptaan Tuhan diciptakan sebagai makhluk sosial dan mereka harus berkomunikasi, berdialog dengan sesamanya. Dimanapun ia berada, dia bisa berbagi dengan umat manusia yang lain, bisa berbagi pikiran, pendapat, saran, atau pertimbangan lain agar bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada sesama umat yang lain. Tadi kita sudah melihat sebuah film di mana keegoan seorang anak kaya yang menganggap orang lain di sekitarnya itu tidak berarti, bahwa dirinya paling hebat, dirinya paling bisa, dan mereka orang lain yang di bawah garis ekonomi yang seperti dia dianggap itu bukan kelompoknya, sehingga terjadi benturan. Nah, dalam hal ini benturan inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita sebagai umat manusia, umat ciptaan Tuhan, diharapkan bisa membagi atau berbagi dengan sesama lain. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Inilah yang kurang dipahami oleh sebagian besar anak-anak Tuhan yang mengaku percaya Tuhan, mengaku diselamatkan, tetapi tidak menerapkan kasih. Nah, dalam program kasih yang menjadi nyata saat ini, kita akan melihat beberapa pembahasan pentingnya saling menghargai.
pentingnya menganggap orang lain itu lebih penting, lebih berharga daripada diri sendiri. Dan memang kalau kita pikirkan, kita cerna dalam pikiran kita ini mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Sebagai manusia kita sadari kita ini banyak kelemahan, dan kita banyak belajar dari orang lain. Mereka mungkin lebih mengetahui, mereka mungkin lebih mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang ketimbang kita, yang bisa menjadi masukan untuk kita berkembang dalam pola pikir kita. Dimanapun kita berada, menjadi lilin yang menyala. Nah, bagaimana lilin itu bisa menyala kalau kita tidak bisa akrab, dekat dengan lingkungan di mana kita berada? Banyak sekali rumah tangga Kristen yang akhirnya hancur di tengah jalan, bukan karena ketidaksetiaan, tetapi karena tiap-tiap anggota itu kurang menghargai satu dengan yang lain. Anggota-anggota ini merasa diri lebih hebat, lebih mengerti, lebih tahu, sehingga anggota keluarga yang lain dianggaplah harus mengikuti apa yang dia inginkan. Dan itu pun juga terjadi di dalam gereja. Banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang hancur berantakan hanya karena keegoan dari beberapa orang yang duduk di dalam kepengurusan atau kemajelisan. Mereka merasa, menganggap pola pikirnya lebih hebat sehingga orang lain tidak begitu diperhatikan, dan dia memaksakan kemauannya supaya terjadi, dan akhirnya sakit hati muncul, ketersinggungan muncul, dan mulai perpecahan terjadi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tidak kebetulan saudara menyaksikan tayangan ini. Ya, saya tidak tahu, mungkin saudara bermasalah dengan organisasi di mana saudara berada. Coba teliti diri sendiri. Apakah saudara memaksakan kehendak saudara sehingga akhirnya banyak hati yang terluka, dan akhirnya rencana yang sudah begitu dirancangkan berantakan, buyar, nggak karu-karuan. Mungkin juga ketinggian hati saudara, kekerasan hati saudara, karakter saudara. Tolong perhatikan, kita tidak dapat berdiri sendiri. Kita harus ada di dalam lingkungan yang saling membangun, yang saling mengikat satu dengan yang lain dalam misi dan visi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tinggalkan kelakuan Anda yang lama. Tinggalkan segala keegoisan Anda. Tinggalkan segala kekerasan hati saudara. Terima orang lain. Buka hati untuk Tuhan bentuk.
melalui hadirnya orang-orang, rekan-rekan kerja yang mempunyai karakter, mempunyai kemauan yang beraneka ragam. Terima, dan kita duduk bersama, kita rancang bersama, kita bahas bersama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga dengan demikian banyak jiwa-jiwa yang terlayani, banyak jiwa-jiwa yang terbantu. Tidak hanya berbicara soal anggaran, biaya, dan lain-lain sehingga pelayanan mandek. Rubah cara sikap yang lama, kita pakai cara sikap yang baru, yaitu rendah hati. Sampai jumpa pada program Kasih yang Menjadi Nyata episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.